Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan database dan hubungannya dengan sistem kita. Untuk desain database menjadi hal penting dalam perancangan aplikasi, baik itu web based maupun desktop based. Desain database termasuk tahapan awal dari SDLC. Informasi lainnya mengenai SDLC dapat dilihat dari blog saya www.inset.wordpress.com dengan keyword SDLC program. Dalam perancangan sistem website ini, kami menggunakan 9 buah tabel, yaitu ada tabel artikel, kategori, map rumah sakit, pasien, video, news, komentar, dan dokter. Untuk saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dan relasinya. Untuk tabel artikel itu tuh berkaitan dengan berita-berita yang nanti akan keluar. Oke, selanjutnya untuk kategori ini akan menjadi keyword dari informasi berita. Apakah berita ini terhubung termasuk kategori A atau ke kategori B atau ke kategori C. Selanjutnya adalah mapping ini merupakan database sebuah fungsi mapping yang seperti sudah saya jelaskan pada video yang pertama mengenai perancangan sistem. Itu akan mengambil nilai terdekat berdasarkan rumah sakit yang kita cari. Misalkan saya berada di daerah Dayakolot, Bandung, maka ketika saya mengakses website tersebut, maka akan terjadi otomatis tracking rumah sakit yang berada di sekitaran Dayakolot. Nah, untuk penambahan informasi mapping ini kita menggunakan aspek UGC, jadi user generated content. Jadi setiap user memiliki hak untuk memasukkan gambar itu. Cuman itu tergantung lagi kepada role setiap administrator yang memegang kendali. Apakah kadang-kadang kita bisa aktifkan fitur UGC-nya dan kadang-kadang kita tidak mengaktifkan. Selanjutnya tabel pasien. Tabel pasien ini yang nantinya akan mencatat seluruh data rekam medik, yang ini akan berhubungan dengan backend system. Untuk hak akses tentang data riwayat medik ini hanya bisa dilakukan oleh administrator web ataupun dokter, karena data ini bersifat konfidensial. Ada beberapa field yang ada seperti ID pasien, itu sebagai primary key-nya, default, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, alamat, tanggal pertama kali dia masuk rumah sakit, tanggal melakukan operasi apabila dia melakukan operasi, tanggal cek sebelum dilakukannya record data, tanggal cek sudah pengobatan, nomor medis ini berfungsi untuk mencarikan tempat dia berobat, tempat melakukan pengecekan terhadap medisnya, nama orang tua. Hal ini akan kita tujukan untuk mencari tentang hubungan, apakah itu ada penyakit keturunan atau bagaimana. Selanjutnya adalah video. Video ini kita mengedepankan aspek UGC untuk format file video upload yang didukung itu berformat WMF, Windows Media Video, menggunakan produk Microsoft dan hanya mendukung format WMF. Kita buat di sini. Untuk tabelnya ada ID, title, description, file name, and username. Aspek UGC ini setiap user yang terregistrasi pada sistem eHealth itu memiliki hak akses untuk mengupload video yang nantinya akan kita tampilkan pada portal dan bisa diakses oleh semua member. Tujuan pembuatan video selain sebagai untuk memperkaya fitur website, juga sebagai ini kesehatan, sebagai informasi kesehatan, edukasi kesehatan pada masyarakat, baik ke masyarakat. Jadi siapapun itu, selagi dia bisa mengakses website kita memberikan layanan edukasi tentang kesehatan. Yang diharapkan ini dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya masuk ke dokter. Dokter ini berisi mengenai dokter yang berhak untuk mengelola ini. Dia ada ID dokter,
nama dokter, alamat, spesialis, nomor telepon. Komentar untuk form komentar pada setiap penerbit berita, dan news RS ini untuk setiap berita-berita yang ada di portal kami kita masukkan dalam ini. Soalnya ada tahap pengembangan selanjutnya, yaitu ada tabel seperti foto galeri, ini galeri image, jadi kita akan masukkan pada fiturnya. Terus user ini mungkin ini pas user ini untuk mengatur role sessionnya. Di sini hanya sebagai extend table untuk memperjelas role suatu pasien. Andaikan saya login sebagai Joni. Nah, di dalam Joni itu akan ada pengaturan session ID ini. Session ID ini berfungsi untuk menentukan hak aksesnya. Apakah dia bertindak sebagai dokter, sebagai pasien, atau sebagai administrator web yang mengelola web keseluruhannya. Riwayat ini merupakan kelanjutan setelah pasien tersebut diperiksa. Jadi ketika tabelnya sengaja kita pisahkan untuk menjamin tidak ada tercampur baurnya data, jadi lebih safe menurut kita menggunakan konsep seperti ini. Ini ada tabel-tabelnya ini yang kita gunakan. Ini ada ID riwayat, terus keluhan penyakitnya, riwayat sebelumnya sebelum pengecekan terakhir, riwayat sekarang sudah penyakit, tekanan darahnya, nadi, respirasi, tentang kepala, fisik mata, hidung, telinga, mulut, tenggorokan, leher, dada, kardiofoski, dan abdomen. Ini merupakan field dasar tentang rekam medis yang harus dimiliki sebuah aplikasi jika ini emang difokuskan untuk medis. Ini dasar mutlaknya untuk mengecek rekam medik. Rancangan database-nya, untuk relasi database-nya kita berusaha membuat seminimal mungkin dan hanya memasukkan fungsi join table karena beberapa pertimbangan yang kita diskusikan bersama dengan tim pengembang lainnya. Untuk tabel mungkin fungsinya itu jadi website kita ini ada beberapa hal yang kita kedepankan aspek UGC-nya, seperti video, news, dan forum konsultasi. Untuk database dari konsultasi kita menggunakan engine yang terpisah, makanya tidak masuk di dalam database khusus aplikasi. Hal ini untuk meringankan akses langsung. Jadi kita pisahkan apakah itu fungsi untuk rekam medik dan konsultasi. Hal ini untuk mengefisiensikan penggunaan dan menjamin bahwa data itu available-nya, aspeknya terpenuhi. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.